Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi buat teman-teman aljabar, seperti yang kemarin saya sampaikan, bahwa nanti akan ada beberapa video-video yang akan membahas soal-soal untuk persiapan kalian ujian sekolah, dikarenakan keterbatasan kita untuk sementara tidak bisa belajar secara langsung. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal-soal tentang fisika untuk persiapan ujian sekolah yang mungkin masing-masing sekolah akan berbeda jadwalnya ya. Yuk kita langsung aja ke nomor 1. Perhatikan diagram berikut. Di sini ada besaran fisika, satuan, dan alat ukur. Nah, ini biasanya tipe soal nomor 1 itu tentang besaran sama tentang pengukuran. Kalau tentang besaran, kalian tuh ingat-ingat harus menguasai konsep besaran pokok. Ini wajib. Gampang. Besaran pokok itu cuma ada 7. Yang pertama, besaran pokok panjang. Satuan internasionalnya meter. Yang kedua, kita nimbang. Besaran yang diukur adalah besaran massa. Satuan massa kilogram. Yang ketiga, kita ngelihat jam. Itu adalah besaran pokok waktu. Satuannya detik atau sekon. Yang keempat, kita ngukur suhu. Satuannya Kelvin. Terus, yang kita pelajari di kelas 9 ada yang namanya kuat arus listrik. Kuat arus listrik satuannya ampere. Banyaknya cahaya dalam suatu ruangan, intensitas cahaya. Intensitas cahaya satuannya kandela. Dan yang terakhir nanti akan kalian pelajari di SMA yang jurusan IPA, namanya jumlah zat. Satuannya mol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah 7 ini, selain 7 ini disebut dengan besaran turunan. Kita cek. A. P1. P1 itu apa? P1 itu massa. Massa. A. Q4. Q4 kilogram. Massa satuannya kilogram. Benar ya? Karena yang diinginkan adalah satuan internasional. R3. R3 neraca. Alat ukurnya neraca. Benar. Jadi ini berpasangan. Massa, kilogram, neraca. Jawabannya A. Langsung. Kalau kalian udah mantap jawabannya A, nggak usah mikirin B, C, D untuk menyingkat waktu. Kita langsung aja ya. Kalian cek aja. B salahnya di mana, C salahnya di mana, D salahnya di mana. Nomor 2. Perhatikan tabel massa jenis beberapa zat berikut. Ketika benda dimasukkan ke dalam bejana, maka benda 1, 2, 3, dan 4 berturut-turut adalah. Ini konsep tentang massa jenis. Jadi, semakin kecil massa jenis di sini berarti massa jenis benda, maka dia akan terapung. Ya, logikanya gini, ada sebuah kayu dengan batu. Kalau dicemplungin ke air, maka yang akan tenggelam itu batu. Kenapa? Karena massa batu lebih besar dari kayu. Jelas ya? Jadi dari sini kita bisa ngambil kesimpulan 1, 2, 3, 4. 1 itu harus yang massa jenisnya paling kecil. Ini rho kecil. Nah 4 rho yang paling besar. Kita urutin aja langsung. Kita cari. Karena soalnya udah urut 1, 2, 3, 4. Nomor 1 yang paling kecil itu apa? Fiberglass 2000. Di sini paling kecil. Jelas ya? Kita cari aluminium salah, besi salah, fiberglass. Udah, kalau ada option kayak gini kalian langsung aja, nggak usah mikirin sisanya, karena fiberglass urutan pertama cuma 1, D. Gitu ya. Kalau ternyata ada fiberglass, misalkan di C fiberglass, ya kalian cek. Habis fiberglass nomor 2, cari di atasnya 2000, 2500 kaca, cocok. Habis 2500, 2700 aluminium, cocok. Besi 7900 paling besar, berarti posisinya dia paling dasar. Bisa dipahami ya? Ingat-ingat. Jadi semakin kecil massa jenis benda akan terapung. Sebaliknya, kalau massa jenisnya besar, maka dia akan tenggelam. Next. Nomor 2. Pernyataan berikut. Jika air di P seluruhnya dipindahkan ke ruang R, ditumpahin di sini, dan gas di Q dipindahkan ke ruang S, yang terjadi adalah ini adalah konsep
sifat dari padat, cair, dan gas. Kita review sebentar untuk mengingat pembeda. Terus di sini ada padat, ada cair, satunya gas. Nah, saya ambil pembeda padat sama cair aja. Bentuk sama volume. Karena ini yang sering ketukar. Kalau padat bentuknya itu tetap, volumenya tetap. Ya, kita ada batu, ditaruh di kamar bentuknya batu, ditaruh di atap tetap batu, ditaruh di kali tetap batu, volumenya tetap. Kalau cair bentuknya berubah. Saya singkat aja B ya, berubah. Ditaruh di botol bentuknya botol, ditaruh di gelas bentuknya gelas, ditaruh di mangkok bentuknya mangkok. Jadi berubah mengikuti wadah. Nah, volumenya itu tetap. Meskipun ada sirup taruh di botol, kita tuangin semuanya di mangkok, nanti volumenya tetap. Kalau gas gimana? Kalau gas itu berubah semua. Gas itu berubah dua-duanya, baik bentuk maupun volumenya. Bisa dipahami ya? Kita cek. Bentuk untuk air tetap, gas tetap salah. Air bentuknya tetap salah. Air bentuknya berubah, iya. Gasnya berubah, benar. Volume air tetap benar, gasnya berubah. Nah, itu kayak itu jawabannya C. Jadi kalian ingat-ingat aja, pahami bentuk, volume antara padat, cair, dan gas. Insya Allah bisa ngerjain. Nomor selanjutnya, di sini nomor 26 ya. Jadi saya ngacak, yang penting saya menjelaskan per bab. Jadi sebenarnya di sini itu ada yang namanya kalor, berarti ini tentang kalor. Nah, kalor simbolnya Q. Apa rumus dari Q? Massa dikalikan C kalikan delta T. Apa itu C? C adalah kalor jenis. Bisa dipahami ya? Delta T perubahan suhu. Air bermassa 200 gram bersuhu 40 derajat Celcius dicampur dengan di sini ternyata ada campuran. Konsep dari campuran, kalau ada campuran itu pakai yang namanya azas black. Azas black itu apa? Azas black itu adalah Q yang dilepas harus sama dengan Q yang diserap. Nah, ini nanti kita pakai konsep ini nih. Kalau ada campuran. Nah, yuk kita langsung nulis apa aja yang diketahui. Ada air. Kalau asas black kita tulis campurannya. Pertama air. Air masanya 200 gram. Bersuhu 40 derajat Celcius. Dicampur dengan 200 getanol. Getanol. Oh, ini harusnya tuh 200 gram etanol. Nggak ada getanol, adanya etanol. Etanol itu C2H5OH. Nanti kalian pelajari di SMA. Etanol. Etanolnya masanya 200 gram. Suhunya 20 derajat Celcius. Suhu campuran menjadi 34. Nah, pas campur. Jadi pas air sama etanol dicampur itu menghasilkan suhu campuran 34 derajat Celcius. Pertanyaannya, kalor jenis etanol. Kalor jenis itu dari C. Berarti C dari etanol. Yuk, kita langsung pakai asas black. Q lepas sama dengan Q serap. Saya langsung ya, nggak saya tulis lagi. Kita tadi rumusnya apa? M C delta T. Ini juga M C delta T. Bisa dipahami ya? Nah, menentukan mana yang melepas, mana yang menyerap, kalian lihat suhunya. Kalau yang melepas ini kalau suhu tinggi. Ya, logikanya dia memiliki suhu tinggi, makanya dilepas. Sebaliknya, ada benda atau zat yang suhunya rendah, maka dia akan menyerap. Kita lihat aja. Air suhunya 40, tadi etanol suhunya 20, berarti yang tinggi air, berarti yang melepas ini adalah air. Bisa dipahami ya, nggak boleh ketukar.
masanya 200, kita biarin aja. Yang penting sama-sama gram sama gram. Nah, di sini berarti kalor jenis air. Kalor jenis air harusnya diketahui. Tapi kalau nggak diketahui, kalian tetap pakai 4200. Ingat-ingat ya, kalor jenis air. Delta T di sini kalian bukan 40 dengan etanolnya 20 ini, bukan. Tapi antara 40 dengan suhu campurannya. Mudeng ya? Hati-hati, bukan 40 dengan 20, tapi 40 dengan 34. 40 dikurangi 34, berapa? 6. Gampang, bisa ya? Sekarang fokus ke yang menyerap. Yang menyerap itu punyanya etanol, masanya 200, kalor jenisnya itu yang ditanya, delta T-nya ya antara 20 dengan 34. 34 kurangi 20 aja, karena delta T itu pasti positif. 34 kurangi 20 itu 14. Bisa ya? Ada yang sama? Ada, kita 200-nya coret. Nah, berarti C sama dengan 4200 kali 6 bagi 14. Nah, ini nih. 42 dibagi 14 itu 3. Berarti 300 kali 6 sama aja dengan 1800. Kita cari. Nah, jawabannya yang B. Mudeng ya, tentang asas Planck. Jadi yang penting kalau kalor rumusnya adalah MC delta T. Ada banyak variasi untuk kalor. Ada yang perpindahan kalor menggunakan grafik. Nanti mungkin kalau ada soalnya kita bahas. Atau kadang ditanyain C-nya. Kalau ditanyain C-nya pokoknya Q sama dengan MC delta T aja. Itu rumus-rumus dasar. Dan lanjut. 34. Air bermasa 2 kg. Kita tulis air masanya 2 kilo bersuhu 28 derajat Celcius dengan kalor jenis. Nah, ini kalor jenis air itu gampang ya, ingat-ingat aja 4200 JZ itu harusnya Joule per kilogram derajat Celcius. Dipanaskan dengan pemanas air berdaya. Nah, daya itu disingkat P, power. 350 watt. Mudeng? Setelah pemanasan berlangsung selama 10 menit, itu T kecil waktunya. 10 menit. Langsung kita rubah ke sekon. Berarti 10 kali 60. 600 ya. 600 sekon. Suhu air mencapai, yang ditanyain itu adalah T akhir. Nah, tadi ada T awal, kita pakai T1. Kalau T akhir berarti T2. Gimana cara ngerjainnya? Ya ini, ada M, ada C, ada T. Pasti pertama kalian pakai konsep kalor. Q sama dengan MC delta T. Pasti. Masanya ada, C-nya ada, delta T bisa ketemu. Tapi kalau ada Q-nya. Nah, Q-nya didapat dari mana? Di sini nggak ada Q, Mas. Gimana? Ini Q itu sebenarnya nama lain dari energi. Jadi Q itu adalah energi panas, cuma sering disingkat panas atau kalor. Jadi Q itu adalah energi. Yang energi itu sendiri biasanya ditulis dengan satuan V. Meskipun V sama Q beda, tapi satuannya sama-sama Joule. Mudeng ya? Nah, terus hubungannya apa? Energi ini bisa didapat dari yang namanya P, daya. Kenapa? Karena rumus P adalah V per T. Masih ingat ya? P itu adalah energi dibagi waktu. Kita langsung masukin. Ternyata nilai P-nya adalah 350. Berarti V sama dengan, ayo gimana? Gimana? V per T sama dengan 350. Berarti V sama dengan, kali silang aja. Berarti V sama dengan 350 dikalikan T. T-nya tadi 600 sekon. Nah, ini kalornya. Udah nggak? Bisa dipahami ya? Terus, hubungannya apa dengan suhu air? Kita masukin nilai Q. Kita ke sini ya. Wah, isi berantakan. Yang pernah ikut les di aljabar nggak akan kaget. Q sama dengan, tadi nilai Q-nya berapa? 350 kali 600. Nggak usah dihitung, karena nanti biasanya kalau UN atau US, itu pasti bisa dicoret-coret. Q itu rumusnya tadi apa? M, C, delta, T. Sama dengan 350 kali 600. M-nya tadi 2, C-nya 4200 kalikan delta
T sama dengan 350 kali 600. Berarti delta T sama dengan, kita coret nih, 1, 2, 1, 2. Kita coret lagi, 42 dibagi 6. Berapa? 7. Kita coret lagi, 35 dibagi 7. 5. 50 bagi 2. 25. Aduh, Mas bingung coret-coretannya. Wis dia itu manual nggak apa-apa. Tapi kalau bisa kalian sudah main coret karena angkanya pasti bisa dicoret-coret. Nah, apa ini delta T? Delta T itu adalah T2 dikurangi T1 sama dengan 25. Berarti T2 sama dengan 25 ditambah T1. T1-nya tadi T1. T1-nya tadi berapa? 28. 25 tambah 28 berarti 53. Nah, jadi gitu. Ini agak panjang sedikit, tapi nggak ribet. Jadi kalau ada daya, kita ada waktu, kita bisa dapat energi. Energi itu adalah nama lain dari energi kalor. Nanti masukin rumus dasar kalor mc delta T ketemu delta T. Jadi jawabannya 53 derajat Celcius. Nah, mungkin video pertama kita bahas soal itu aja dulu. Kalian cari soal-soal yang setipe dengan ini untuk kalian kerjakan. Mudah-mudahan kalian dimudahkan dalam proses belajar maupun nanti mengerjakan US.